Untuk mengenai kriteria burung yang saya suka, itu durasi, volume yang jelas, volumenya panjang-panjang, irama lagunya juga bagus-bagus. Untuk kategori betina yang bagus, itu kita cari dari betina yang asal muasalnya adalah burung-burung prestasi. Dari dia punya induk ibunya maupun bapaknya. Nanti dia punya khas yang paikter. Nah, burung-burung paikter itu biasanya kita tinggal mempoles ya, ketimbang burung-burung yang nggak jelas. Kalau burung paikter itu kemungkinan mentalnya juga bagus, terus dia berani tahan terhadap serangan-serangan lawan yang tangguh. Minimal seperti itu. Nanti dia tinggal kita poles sama isian-isian, sama masteran-masteran yang berkualitas. Ini yang poligami nih. Ini poligami nih. Ini bukan poligami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Muhammad Rojab. Saya selaku peternak burung murai batu. Peternakan saya yang beralamat di Kampung Ketapang, RT 01 RW 06. Makanya kalau mau mencoba, laksanakan aturan cara pemberian pakan di pagi hari dengan waktu semini mungkin. Ketimbang kita mau ngulur waktu, kamu punya karyawan kerja harus 1 hari tuh karyawan, pagi sampai sore, ya udah burungnya nggak bakal bertelur, nggak bakal berhasil. Jadi tetap walaupun ada karyawan kerja, kalau bisa jam 6, jam 7 lah, mulai kerja jam 7, maksimal jam 10 tuh harus selesai semua, baru kandang itu supaya tenang. Itu tipnya murai, seperti itu. Sebetulnya sama beternak sapi juga sama, ada waktunya. Sapi juga begitu sama. Mau murai, mau burung, mau sapi, peternakan tuh mau ayam sama. Jadi ada jam-jam yang tidak boleh diganggu. Kalau hewan itu udah paham itu, kalau enggak ya nggak berhasil. Kadang-kadang orang kan males, jam 11 ntar juga pada masih ada. Oh, nggak bisa. Mau ada mau enggak, empan harus pagi ditukar. Itu yang kegagalan itu kadang-kadang. Pada masih banyak, udah itu kegagalannya. Tapi kita yang namanya orang kerja, orang makan lah, kan piringnya harus diganti bersih, launya harus baru. Lah burung tuh tahu kalau launya lama, nggak bakalan dia mau produksi. Piling dia itu kuat, jadi ya udah harus diganti setiap hari, semuanya dibersihkan. Itu yang bisa berhasil. Kalau bermales-malesan ya nggak bisa murai, emang nggak bisa. Coba dah. Peternakan saya adalah MBHR. MBHR adalah peternakan yang diawali dengan hobi. Saya dulu hobi burung karena terpengaruh dari kawan-kawan nih. Pak Haji, kenapa nggak berternak sekalian? Akhirnya saya punya motivasi untuk beternak. Nah, di situ saya mulai seneng dan hobi. Akhirnya saya mencari bibit-bibit burung yang bisa diternakin. Di antara burung-burung yang ada di lapangan sudah koncer ya, sudah masuk pemenang. Mulai dari lomba biasa, ada juga lomba-lomba yang kelas nasional. Dan saya peternakin, alhamdulillah. Dengan perjalanan saya sebagai peternak, ya pokoknya memadai lah. Untuk pakannya, untuk karyawannya, ya cukup. Banyak juga pengalaman dari peternakan.
peternakan ini kan nggak gampang. Kadang-kadang berpengaruh juga dari pakan. Nah, pakan ini kita harus betul-betul perhatikan bagaimana supaya burung produksi, terutama vitaminnya, pakannya, pengelolaan pakannya, campurannya. Kita harus semua dipadu supaya burung ini produksi. Terutama sayur-mayurnya tuh harus dicampur sama jangkrik. Nah, jangkrik ini akan punya nutrisi sayur-mayur, nanti akan dimakan oleh burungnya. Nah, itu bisa menjadikan burung produksi. Alhamdulillah produksi kita akan kita target sampai 30 ekor per bulannya. Untuk mengenai kriteria burung yang saya suka, itu durasi, volume yang jelas, volumenya panjang-panjang, irama lagunya juga bagus-bagus. Untuk kategori betina yang bagus, itu kita cari dari betina yang asal muasalnya adalah burung-burung prestasi. Dari dia punya induk ibunya maupun bapaknya. Nanti dia punya khas yang paikter. Nah, burung-burung paikter itu biasanya kita tinggal mempoles ya, ketimbang burung-burung yang nggak jelas. Kalau burung paikter itu kemungkinan mentalnya juga bagus, terus dia berani tahan terhadap serangan-serangan lawan yang tangguh, minimal seperti itu. Nanti dia tinggal kita poles sama isian-isian, sama masteran-masteran yang berkualitas. Apalagi burung itu punya volume yang keras, punya gaya tanding yang mantep, gaya tanding yang sifatnya paikter. Itulah pilihan-pilihan saya sebenarnya untuk burung. Makanya saya utamakan burung-burung yang paikter, yang irama lagunya bagus, yang durasinya panjang, dan dia bermain model-model burung masa kini, yaitu paikternya, baik gerakannya yang disukai oleh para juri, dan menonjol. Itu paling penting. Kalau burung volume sudah besar, irama lagunya sudah bagus dan menonjol, dan dia isiannya juga pun banyak, minimal 2, 3, 4 isian lah. Apa itu burung kenari, apa itu isian dari cililin, apa itu kapas tembak. Nah, bervariasi. Nah, itulah burung-burung yang kategori burung-burung paikter yang bagus, yang akan menjadi calon juara. Dan gaya-gaya mainnya yang paikter, itu yang kita butuhkan untuk peternakan MBHR. Untuk ciri-ciri burung yang punya katurangan paikter dan juara, itu dari fisik udah kelihatan. Nggak perlu harus besar-besar dan jangan juga terlalu kecil. Burung-burung sedang, berbadan ramping, bertenaga, berparas paikter, dan dia memang berjiwa paikter. Itulah ciri-ciri burung yang juara. Kita nggak perlu melihat, oh burung ini mulus banget, bagus banget, tapi tidak menunjang dengan kualitas dia punya paikter, dia punya keberanian, dia punya suara, dia punya volume. Karena burung yang diperlukan itu paikternya, suaranya, volumenya, isiannya, yang semua bisa mendukung. Di samping dari body-body yang bagus. Biasanya itu burung-burung yang paikter itu nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Burungnya sedang dan ekornya juga standar ya. Biasanya 18, 19, paling panjang 20. Tapi kalau udah kelebihan ekor, nanti dia akan berat bermain. Terutama main ekornya itu agak lambat. Kita perlu yang cepet. Nah, itulah burung paikter dari murai. Makanya nggak perlu harus panjang-panjang. Ya, yang standar 18, 19, 20. Itulah ukuran yang saya sukai. Biasanya itu masuk dalam kategori burung-burung yang dilombakan. Seperti itu. Bagaimana sih membangun dari awal kandang ternak? Mulai dari ukurannya, mulai dari persiapan di bawahnya, sampai tadi ada yang hal unik, kenapa yang dipilih sarang itu paralon?